Nah, baik, setelah saya melakukan pencarian, ada titik terang. Ternyata dia itu bukan orang jauh dari Gibran, dari Solo. Dia ternyata orang Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, ada banyak yang meminta saya untuk melacak lebih detail terkait dengan jati diri Karisma Jati, komikus yang telah berani menghina ibu negara, Ibu Iriana. Banyak yang meminta itu di kolom komentar dengan maksud dan tujuan agar bisa mudah untuk ditindaklanjuti. Ya tentu saja tindak lanjut secara hukum. Nah, baik, setelah saya melakukan pencarian, ada titik terang. Ternyata dia itu bukan orang jauh dari Gibran, dari Solo. Dia ternyata orang Jogja. Ini bahkan sudah diangkat oleh Harian Suryani. Biodata Karisma Jati, komikus terduga penghina Iriana Jokowi yang membuat Kaisang dan Gibran bereaksi. Akhirnya ketemu juga ya. Ya, dunia ini sempit, apalagi di era digital ini. Cukup mudah untuk melacak keberadaan seseorang. Sampai saat ini hari Jumat malam ya, tanggal 18 November, saya belum mendengar informasi apakah sudah ditangkap oleh polisi apa belum. Ini dia. Ini Harian Surya.co.id menulis, meski jarang terdengar namanya, Karisma Jati merupakan seorang komikus dan ilustrator asal Yogyakarta yang memiliki nama panggung Kajati. Ia lahir di kota Bakpia pada 30 April 1986. Karisma Jati dikenal sebagai seorang komikus yang tumbuh dan dibesarkan di lingkungan keluarga seniman. Bakat seninya pun menurun dari ayah yang merupakan seorang pelukis dan ibu seorang penari. Komikus yang kini berdomisili di Bantul, Yogyakarta itu pernah menuntut ilmu di SMAN 7 Yogyakarta tahun 2003. Dan memutuskan untuk menjadi komikus profesional. Di tahun 2012, komikus 36 tahun itu bekerja sebagai seorang editor dan kontributor di majalah komik Dwi Bulanan Wok Wok terbitan Lesehan Studio Yogyakarta. Meski begitu, dia masih aktif membuat komik dan ilustrasi di berbagai penerbitan hingga saat ini. Karyanya pun banyak membawa penghargaan. Adapun karya-karya Karisma Jati yakni seri Anak Kos Dodol dikomikin tahun 2009 sampai 2013 dan God You Must Be Joking. Kegemarannya terhadap komik bertambah seiring dirinya menggeluti alih bahasa visual film ke dalam komik. Salah satu yang pernah digarapnya adalah komikalisasi salah satu film Steven Spielberg. Berkat kegemaran Karisma Jati terhadap komik, ia pun acap kali menggarap beberapa animasi. Nah, ini yang cukup kontroversial. Selama menjadi komikus, Karisma Jati pernah menuai kontroversi karena membuat komik asusila yang dianggap menyerang seorang komikus perempuan. Jadi memang punya bakat melecehkan harga diri perempuan. Nggak tahu ini apa sebabnya. Padahal kalau melihat cerita di depan, kalau ibunya seorang penari, mestinya jiwa senimannya itu sensitif. Jiwa seniman itu peka mestinya. Kepekaan jiwa seniman mestinya tidak akan mudah merendahkan, menghina orang lain, apalagi seorang perempuan. Ada yang salah ini dengan orang ini. Komik yang dibuatnya itu menggambarkan, ini komik yang tadi kontroversi ya, yang melecehkan perempuan.
Komik yang dibuatnya itu menggambarkan seorang perempuan yang mengajak anak untuk memenuhi hasrat seksual. Akibat komik asusila tersebut, Haris Majati pun sempat dikecam oleh beberapa komikus yang lain. Masyarakat banyak yang menilai candaan Haris Majati keterlaluan dan tak bisa diterima oleh khalayak umum. Walaupun belum diketahui secara gamblang, beberapa anggota komunitas komik menyentil Haris Majati memang memiliki permasalahan dengan seorang komikus perempuan. Tak hanya itu, panel terakhir komik God You Must Be Joking terdapat adegan tokoh Gigi 2 mengatakan wanita amoral. Rupanya Haris Majati ini acap kali membuat komik-komik yang berunsur kekerasan, sadis, gore, seksual hingga dianggap terlalu liar dalam membuat komik. Panel komik yang kontroversial ini pun menuai kecaman dari industri komik di Indonesia hingga Kajati akhirnya menghapus komik tersebut. Masih dari surya.co.id. Biodata Haris Majati. Haris Majati atau Kajati, Instagramnya @kaikjati, nama lengkap Haris Majati, nama panggung Kajati, Instagram kaikjati, Twitter koprofil Jati, tapi Twitternya semalam sudah dihapus. Postingannya nggak terlihat sedikit pun. Oke, itu yang kemarin menanyakan tentang lebih detail jati diri dari Haris Majati yang telah kurang ajar, berani melecehkan, menghina ibu negara kita. Itu tadi sudah saya sampaikan, saya ambil dari surya.co.id. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi aparat keamanan untuk memfollow up, menindaklanjut secara hukum terhadap orang yang telah berani melecehkan ibu negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini muncul permintaan maaf dari Haris Majati ini di akun yang berbeda. Tetapi permintaan maafnya menurut saya juga permintaan maaf yang kurang ajar, cenderung nantangin. Memang dia minta maaf kepada Bu Iriana, kepada keluarganya Pak Jokowi. Tetapi kemudian diembel-embel yang justru menimbulkan kemarahan baru menurut saya, menunjukkan dia belagu, menunjukkan dia kurang ajar menurut saya. Ini saya baca dulu ya permintaan maafnya dia. Ini banyak dibagikan di Twitter sih. Haris Majati, ini kalau dilihat dari model postingannya ini kayaknya Facebook ini. Surat terbuka permintaan maaf kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta seluruh keluarga besar kepresidenan. Dengan ini saya, Haris Majati, meminta maaf kepada keluarga besar Presiden RI atas unggahan saya di media sosial yang menyinggung perasaan anggota keluarga Bapak Presiden Jokowi, termasuk kerabat, staf, dan pejabat di lingkungan kepresidenan. Permintaan maaf ini saya nyatakan dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam tanpa unsur keterpaksaan maupun kepura-puraan. Dan jika dari pihak terkait termasuk mengadakan tuntutan hukum, maka saya akan menerima dengan lapang dada atas segala hukuman yang adil dan setimpal. Nah, bagus, sampai sini bagus, kamu bertanggung jawab atas perbuatanmu. Nah, ini alinea terakhir. Namun tidak ada sedikit pun permintaan maaf saya terhadap para pendukung fanatik rezim ini, yang merasa bisa berbuat sesukanya sendiri tanpa mengindahkan moral dan etika. Karena saya bukan penjilat, pembeo maupun perundung, dan tidak sedikit pun saya membenarkan perbuatan semacam itu. Framing fitnah dan ujaran kebencian yang mereka buat hanya mencerminkan arogansi dan kemunafikan mereka. Demikian surat terbuka ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun. Orang rupamu begitu masih berbicara moral, masih berbicara etika. Ya, Haris Majati ini. Emang perbuatanmu itu mencerminkan orang yang punya moral, punya etika.